Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama anak-anak. Berdoa dipimpin sama ketua kelasnya, sama Vika. Silakan pimpin doa Vika. Belum kita mempelajari sebelum Ya, sudah ya Vika ya. Ya, sudah selesai. Nah, tadi sudah doa hari ini di web meet siapa? Yang hadir siapa? Pak? Oh iya, 3 orang ya. Nah, sekarang ini Pak Guru itu punya gambar apa itu? Agak dekat ya HP-nya ya, biar jelas suaranya. Siva, itu sedang gambar apa itu? orang kita Ya, ini adalah Siti. Ini yang kerudung pink itu namanya Siti, yang hijau itu namanya ibunya itu sedang masak apa itu? Masak sarapan. sayur itu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Guru itu yang pertama, pernahkah kalian tuh melakukan kegiatan serupa dengan Ibu Siti? Pernah nggak? Siapa yang di sini pernah masak? Pernah semua ya? Ya, kalau kita sebagai anak ya harus rajin membantu ibunya. Nah, sumber panasnya itu yang digunakan Bu Siti itu untuk masak dari mana ya, anak-anak? Dari api. Betul sekali. Apinya itu dari mana api? Enggak tiba-tiba ada api tuh. Ya, betul. Yang kedua itu panas. Itu mengapa demikian? Kok bisa? Kenapa itu anak-anak? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ajeng bisa jawab enggak? Apa Ajeng? Ya, karena panasnya itu berpindah dari api
kompor gas ke wajan, kemudian ke minyak sehingga menggelembung. Nah, selanjutnya, kenapa kok Pak Guru tunjukkan itu? Karena kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Kalor apa tadi? Panas. Kemudian kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi. Jadi nggak tiba-tiba matang. Kita makan itu nggak tiba-tiba matang karena ada prosesnya. Ada api, ada wajan, kemudian ada masakan yang dibumbui. Itu nah prosesnya itu dinamakan teks eksplanasi. Videonya tadi sudah saya nah yang menjadi pertanyaan, ada berapakah perpindahan panas itu? Ada 3. Ada apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Iya, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, yang maksud konduksi itu apa? Kalian tahu nggak konduksi itu apa? Perpindahan panas apa berdasarkan video tadi? Iva bisa jawab? Yang tidak diikuti zat perantaranya. Nah, kalau konveksi, siapa yang bisa jawab? Alma bisa jawab Mbak ini? Sama Lulu ini. Bisa, Kak. Apa konveksi apa? Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Iya, betul sekali. Konveksi itu perpindahan kalor yang diikuti dengan zat perantaranya. Contohnya apa? Contohnya apa Lulu dan Alma ini? Contohnya apa tadi? Alma bisa dengar Pak Guru? Contohnya? Iya, apa? Contohnya Ibu sedang memasak tadi ya. Dari apa? Panas api dari kompor gas hingga masakannya menjadi matang. Karena apa? Karena zat perantaranya juga ikut panas. Yang terakhir ini yang dimaksud perpindahan panas secara radiasi ini. Ini Vika muncul dan Vika ya? Vika? Gangguan ini? Vika bisa dengar Pak Guru ya? Bisa. Perpindahan panas secara radiasi apa Vika? Enggak, Vika. Perpindahan panas tanpa peran. Iya, perpindahan. Contohnya apa? Bisa jawab nggak Vika contohnya? Oh iya. Kemudian kalau kita berjemur di bawah terik matahari itu maksudnya radiasi atau konveksi itu? Radiasi.
Radiasi, betul. Terima kasih bantuannya teman-teman ya. Nah, sekarang kita belajar tentang teks eksplanasi. Ayo bisa dibaca ini, Ajeng. Teks eksplanasi adalah Ajeng. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu, pengetahuan, dan budaya. Oh iya, teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena. Betul sekali. Nah, kalau ini cirinya nih, teks eksplanasi itu membuat informasi berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, berisi informasi bersifat keilmuan, dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena. Nah ini kalau Pak Guru ini punya bacaan, apakah ini termasuk teks eksplanasi? Ayo yang paragraf pertama dibaca sama Lulu. Lulu tolong dibaca yang paragraf 1 ya. Perpindahan tanah pernahkah kamu sayur? Tahukah kamu apa api dapat memanaskannya di dalam panci sehingga sayuran dalamnya menjadi matang? Ketika kamu panas dari api kompor di dalam panci, kemudian gas tersebut sehingga pada yang ada sayuran menjaga dalamnya tersebut membuka gelas panas dapat berpindah. Oh iya, ini kan prosesnya ada 3 ya. Yang pertama itu perpindahan panas dari api ke panci, kemudian yang selanjutnya dari panci ke sayur menjadi matang. Nah, apakah ini bisa dikatakan dengan teks eksplanasi? Bisa nggak, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Alma bisa jawab ya? Oh iya, Siva. Ini bisa nggak dikatakan teks eksplanasi, Siva? Siva ini muncul enggak ya? Apa, Pak? Itu kan bisa baca teksnya ya? Bisa. Itu tadi yang dibaca sama Lulu itu, apakah bisa dikatakan teks eksplanasi ya? Bisa ya? Karena menyangkut ciri-ciri tadi. Kemudian dari teks ini, nanti kalian secara berkelompok ya, namun karena ini cuma berlima, nanti dikerjakan secara berkelompok ya, secara individu enggak apa-apa. Menuliskan hal-hal penting dari teks tadi. Ini Pak Guru sudah contohkan ya, kalau yang paragraf 1 tadi kan, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran dalam panci. Kemudian selanjutnya, nah soal-soal ini nanti Pak Guru kirim ke WhatsApp grup kelas ya. Nanti ada LKPD-nya, nanti kalian isi nggak cuma ini, tapi juga ada praktikumnya. Nanti Bapak kasih waktu 1 jam untuk mengerjakan ya. Setelah itu nanti kalian presentasi secara bersama-sama. Itu ya dari Pak Guru. Nah, silakan mengerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 1 jam. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Baik, tadi kan anak-anak sudah mengirimkan tugasnya ya. Ini Pak Guru sudah rangkum jawabannya, baik kegiatan menuliskan hal penting ataupun membuat praktikumnya. Nanti dibaca ya salah satu.
Ini dari yang pertama ini Ajeng, baca yang paragraf pertama. Hal-hal penting apa yang bisa kita peroleh dari paragraf pertama? Ajeng, bisa dibaca jawabannya. Api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas dari Yang kedua, kompor berpindah ke dalam panci. Panas yang dari ketiga, panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. oh iya, itu ya jawabannya dari paragraf 1. Ini tadi kalau anak-anak yang berbeda jawabannya dengan Ajeng, berarti masih perlu diperbaiki ya. Perlu belajar lagi. Itu untuk paragraf kedua dan ketiganya seperti itu. Kemudian untuk praktikumnya, nanti tadi kan anak-anak sudah melakukan kegiatan praktikum ya, praktek sebuah sendok, kemudian 200 ml air hangat, kemudian sebuah gelas bening. Nah, kemudian hasilnya, ini Pak Guru sudah merangkum hasilnya. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat? Alma tadi jawabannya apa? Apakah sendoknya juga ikut hangat? Ya, betul sekali. Pak Guru sudah merangkum jawabannya tadi. Kemudian yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena ya, tadi panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Jadi kan kalau pertama kan airnya panas. Kalau panas kan suhunya tinggi toh. Kalau sendok kan suhunya rendah. Jadi berpindah. Lama kelamaan sendoknya juga akan panas. Kemudian termasuk peristiwa apa tadi? Iya, karena tanpa diikuti perpindahan zat perantaranya ya. Itu ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah memahami materi pelajaran hari ini? Sudah. Apakah ada hambatan anak-anak? Tidak. Nah, pengalaman terbaik apa yang kalian dapatkan tadi? Apa? Melakukan apa? Praktek ya. Kemudian setelah kalian mempelajari hal ini untuk mengukurnya, berapa besar tingkat besar tingkat kemampuan kalian, nanti kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Linknya seperti ini, nanti Bapak kirimkan di WA Group ya. Nanti untuk dikerjakan secara individu, jangan secara bersama-sama. Itu pesan Pak Guru terakhir. Batang padi namanya jerami, betul ya? Kemudian berikan sapi untuk dimakan. Meski belajar di saat pandemi, wajib terapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan apa? Memakai masker, mencuci pakai sabun dan menjaga jarak. Itu ya pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Terakhir ditutup doa dipimpin oleh Tika. Tika bisa dengar Pak Guru? Nanti dipimpin sama Pak Guru aja ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.